Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video sebelum ini kami mengupload sebuah video untuk merespon isi dari channel Petuah Kiai, yang memang setelah kami lihat, kami cross check, isinya memang syarat dengan fitnah dan tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Ya, narasi-narasi yang disampaikan juga menurut kami itu cukup lebay, dengan bahasa-bahasa yang lebay, kosakata yang lebay. Ya, isinya kebohongan semua yang ada di channel tersebut. Kalaupun ada yang benar dari kejadian-kejadian yang mereka visualkan, tapi narasi yang mereka buat itu sangat dipaksakan untuk menyudutkan dakwah dan orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Semisal video pelarangan seorang wanita yang masuk masjid pakai masker. Ya, setelah kami lihat ada beberapa komentar kemudian menyertakan link bahwasanya berita tersebut adalah benar. Artinya video tentang adanya pelarangan wanita yang masuk masjid pakai masker tersebut memang benar-benar terjadi. Tapi narasi yang dibuat mengatakan bahwasanya pelaku yang melarang tersebut adalah Salafi Wahabi. Itu dari mana mereka kemudian menyimpulkan bahwasanya pelaku adalah Salafi Wahabi? Ini perlu bukti, perlu data, perlu penjelasan yang ilmiah. Tidak bisa kemudian menghukumi atau kemudian menjustifikasi bahwasanya pelakunya adalah Wahabi hanya dilihat dari fisik atau tampilan atau penampilan pelaku yang melarang wanita tersebut. Karena memang banyak yang ketika dilihat secara zahir sama, jenggotan, pakai gamis, cingkrang, dan lain sebagainya, seperti jamaah tabligh dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa waktu yang lalu video yang dibuat oleh orang-orang jamaah tabligh, ya, video rekayasa, yang mereka ingin menyudutkan dakwah salaf. Mereka ingin menyudutkan orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Ya. Nah, kemudian di dalam beberapa konten dari channel Petuah Kiai, mereka menyebutkan bahwasanya ada seorang ustadz Salafi yang ditangkap polisi. Ya. Kemudian ada yang dikatakan murid Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang menampar seorang jamaah di masjid. Mereka mengambil video entah dari mana, entah video kasus apa, kemudian dibuatkan narasi bahwasanya pelaku tersebut adalah seorang ustadz dari kalangan Salafi Wahabi. Ya, ini konyol ini. Mungkin nanti pelaku pencabulan yang di Jombang, di pondok pesantren di Jombang, ini nanti dibuatkan narasi juga oleh channel Petuah Kiai tersebut bahwasanya pelakunya adalah ustadz yang mereka sebut Salafi Wahabi. Pondok pesantrennya disebut dengan pondok pesantren Salafi Wahabi. Karena memang seperti itu channel Petuah Kiai. Ya. Karena memang mereka itu ketika ada kejadian-kejadian yang negatif, itu mereka nisbatkan dengan Salafi Wahabi. Seperti pelaku pembakaran tafsir Ibnu Katsir beberapa waktu yang lalu yang sempat viral. Ternyata memang dibuatkan juga oleh mereka narasi bahwa pelakunya Salafi Wahabi. Ini data dari mana? Ya, menyimpulkan bahwasanya pelaku adalah Salafi Wahabi itu atas dasar apa? Jelas-jelas pelaku dari pembakaran kitab tafsir Ibnu Katsir, dari tampilan video yang ada itu, mereka sambil menghisap rokok. Mana ada Salafi Wahabi kemudian menghisap rokok? Para dai Salafi selalu mendakwahkan bahwasanya hukum rokok haram. Jelas haram.
Mau dibantah sampai kemanapun, namanya hukum rokok tetap haram. Hanya hawa nafsu saja yang kemudian mengatakan bahwasanya rokok itu makruh, apalagi sampai kemudian menghalalkan. Jelas haram. Jelas haram. Karena apa? Dari sisi kesehatan, semua ahli kesehatan menyatakan bahwasanya rokok itu berbahaya, mengandung sekian ribu bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apalagi yang mau dibantah bahwasanya rokok itu haram. Dan kemudian ketika menjelaskan bahwasanya pelaku pembakar tafsir Ibnu Katsir itu adalah Wahabi, ternyata pelaku tersebut di dalam video terlihat menghisap rokok. Ini sama dengan maling teriak maling. Ya, ini sama dengan maling teriak maling. Bagaimana mungkin seorang Wahabi kemudian menampilkan diri sedang merokok? Oke lah, memang ada beberapa, kita tidak pungkiri bahwasanya memang ada beberapa dari jamaah, orang-orang yang mulai mengenal dakwah yang disebut dengan Salafi Wahabi ini, memang mereka itu belum bisa berhenti total merokok. Tapi mereka sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berani terang-terangan, malu ketika mereka mengaku bermanhaj salaf, kemudian mereka masih merokok, mereka masih isbal dan lain sebagainya. Mereka malu. Jadi ketika terang-terangan di videokan, kemudian menghisap rokok sambil membakar kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian disebutkan bahwasanya pelaku adalah Salafi Wahabi, itu maling teriak maling. Karena apa? Karena kehabisan bahan untuk menjatuhkan dakwah yang mereka sebut Salafi Wahabi. Mereka nggak punya bahan. Dan lucunya, ketika kami merespon isi dari channel Petuah Kiai tersebut, ada komentator yang memberikan komentar bahwasanya itu bukan fitnah. Ya. Sekali lagi, ada seorang komentator yang menyebutkan bahwasanya video dari Petuah Kiai tersebut bukan fitnah, tapi video parodi untuk membantah atau merespon dakwah-dakwah Salafi Wahabi. Ini sangat menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak cerdas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas SDM mereka itu rendah. Ya, seharusnya kalau memang ingin merespon atau menanggapi atau membantah dakwah yang disebut dengan Salafi Wahabi, bantah dengan ilmu. Bukan dengan parodi, dengan lawakan dan lain sebagainya. Apalagi dibantah dengan lagu. Ya. Ada beberapa santri yang disuruh maju kemudian menyanyikan lagu untuk membantah dakwah Salafi, ya, dengan lagu yang katanya viral, ojo dibanding-bandingke. Itu aneh, sangat aneh, ya. Itu bantahan seperti itu, bantahan orang-orang yang aneh lah, ya. Susah jelaskan, betul-betul aneh. Ya, tidak masuk akal sama sekali. Membantah dakwah yang ilmiah tapi dengan lagu. Ini lucu lah. Ya. Pantas saja ketika mendatangi ceramah yang mereka pilih adalah ceramah-ceramah yang mengundang gelak tawa. Ya. Pantas saja mereka mendatangi ceramah-ceramah itu, ceramah-ceramah yang lucu, dipilih yang lucu. Ya. Begitu juga para komentator pendukung channel tersebut. Mereka itu gimana ya? Mereka orang-orang yang tidak cerdas. Ya. Para komentator pendukung channel tersebut orang-orang yang tidak cerdas. Kalau mereka cerdas, mereka akan mencerna dulu narasi yang dibuat. Kemudian berusaha melakukan pembuktian, baru kemudian mengambil sikap. Ya. Jadi kalau membuat video parodi untuk melawan dakwah salaf itu namanya ya tidak cerdas. Kalau cerdas harusnya dibantah dengan ilmu. Ya, ketika
dikatakan Salafi Wahabi itu membid'ahkan, mensyirikkan, dan lain sebagainya. Seandainya pun dakwah seperti itu, maka silahkan dibantah, tunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kalian itu bukan sebuah perkara yang dikatakan bid'ah, syirik, khurafat, dan lain sebagainya. Jelaskan. Setelah dijelaskan, maka kemudian silakan diupload, disebarkan, dan lain sebagainya, agar masyarakat melihat, memilih mana yang lebih baik dari pendapat yang ada, mana yang lebih pas, yang lebih sesuai dengan dalil-dalil, ya, yang lebih pas dengan dalil-dalil yang sahih, ya. Tapi memang kebanyakan pendukung dari channel tersebut itu orang-orang yang tidak cerdas. Mereka tidak peduli dengan isi konten yang ada di channel Petuah Kiai. Yang penting sesuai nafsu mereka, maka mereka langsung telan. Ya, mereka langsung ambil, mereka langsung setuju. Meskipun itu validitasnya tidak jelas. Ya, tapi memang begitulah orang-orang yang tidak cerdas. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, mereka lebih memilih cerita-cerita yang sangat tidak jelas karena sejalan dengan hawa nafsu mereka, daripada memilih cerita-cerita yang pasti kejelasannya tapi tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Sebagai contoh, ya, mereka lebih terinspirasi dengan cerita-cerita khurafat tentang kesaktian-kesaktian orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah, yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa kebal, dan lain sebagainya. Sampai beberapa waktu lalu ada yang praktek kekebalan, dilindas mobil, akhirnya mati. Kasihan mereka ini, korban halu lah, ya, korban halusinasi, hayalan, ya. Kemudian cerita-cerita para habib atau wali yang bisa ketemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, ya. Bahkan sampai dikatakan Nabi Muhammad itu mencium lututnya, na'udzubillah min dzalik. Itu semua cerita-cerita bohong, cerita-cerita hayalan, halusinasi, ya. Jelas bohong. Mereka lebih percaya dengan cerita-cerita seperti itu dibanding dengan cerita-cerita kesolehan para sahabat, ya. Daripada cerita-cerita kesolehan para sahabat Rasul, mereka lebih percaya dengan cerita-cerita khurafat semacam itu. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian masih banyak lagi sahabat-sahabat lain yang dimana dalam perjuangan mereka untuk menegakkan agama Islam ini, mereka rela disiksa sampai dibunuh oleh musuh-musuh Islam, ya. Kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, terutama kewalian para sahabat. Ya, kurang wali apa coba para sahabat Rasulullah SAW? Mereka dijamin masuk surga, ya. Dan kisah-kisah mereka itu jelas benar. Kisah-kisah yang sahih, bukan dongeng, bukan hayalan, bukan halusinasi, ya. Kenapa tidak terinspirasi dengan kisah-kisah kewalian mereka? Hah? Ya karena mereka tidak ada yang sakti seperti wali-wali hayalan mereka yang kebanyakan halu, ya. Tidak ada di antara para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mereka itu mengatakan lewat depan rumah mereka, lewat depan kuburan mereka, lewat depan peninggalan mereka dosanya diampuni, siksanya diringankan. Tidak ada sahabat yang seperti itu, ya. Kemudian mereka para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu juga tidak ada yang bisa terbang, tidak ada yang bisa menghilang, tidak ada yang kebal, tidak ada yang seperti siapa yang dikatakan wali, Joko Kendil, kemudian Wildo, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang sebenarnya tidak masuk akal ketika dikatakan mereka itu wali. Wali Allah itu orang-orang terhormat, orang-orang soleh, ya. Kenapa tidak tertarik dengan kisah-kisah para sahabat?
Ya karena memang tidak sakti. Mereka tidak ada yang sakti seperti yang diharapkan oleh hawa nafsu mereka. Tidak ada yang bisa menghilang, tidak ada yang kebal, tidak ada yang seperti siapa? Joko Kendil, Weldo. Ya. Makanya mereka tidak tertarik. Padahal kalau mereka cerdas, ini harusnya mereka berpikir. Kalau orang-orang yang mereka walikan saat ini siapa yang menjamin surga? Apakah Rasulullah menjaminkan surga untuk wali-wali yang bisa terbang dan lain sebagainya itu? Tidak ada. Tidak ada dalil yang menjelaskan mereka pasti masuk surga. Ya, para sahabat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan mereka dijamin dengan surga. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan mereka dijamin dengan surga. Jadi kalau mereka ini kebanyakan halu, ya, membayangkan wali-wali itu yang bisa terbang, bisa kebal dan lain sebagainya, itu mimpi. Mimpi di siang bolong. Para sahabat tidak ada yang bisa terbang, nggak ada yang bisa kebal, ya. Mereka tidak bisa seperti itu, tidak bisa menghilang dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, harusnya mereka berpikir, ya, orang-orang yang mereka walikan saat ini, siapa yang menjamin surga? Apakah Rasulullah menjamin surga? Tidak ada. Ya, mimpi di siang bolong kalau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga untuk mereka. Tidak ada jaminan. Ya, berbeda dengan sahabat yang Allah sendiri yang mengatakan mereka itu masuk surga, dijamin. Ya, jadi para pemimpi-pemimpi di siang bolong ini sekarang saatnya bangun, berpikir bagaimana kisah-kisah orang terdahulu berjuang untuk menjadi wali-wali Allah di muka bumi. Ya, yang kisah mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi jangan kebanyakan berhayal, ya. Berhayal bisa jadi sakti, seperti kisah-kisah hayalan para wali yang bisa terbang, bisa sholat Jumat dalam satu waktu itu di sekian tempat. Na'udzubillah min dalik, ya. Jadi ada juga komentar bahwasanya apakah orang-orang Salafi Wahabi ini tidak percaya dengan karomah? Percaya. Sangat percaya dengan adanya karomah, ya, dan memang ada, tapi berbeda dengan karomah yang ada di dalam kisah-kisah fiktif wali-wali yang dikatakan sakti itu, ya. Bahkan ada yang berkomentar di dalam video kami, berusaha meyakinkan kami untuk mempercayai karomah, bahwa karomah itu ada. Mereka memberikan contoh dengan kisah Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar, ya, yang tidak terbakar ketika dibakar oleh Namrud. Iya, itu bisa dikatakan karomah. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada ritual, tidak ada latihan-latihan, tidak ada amalan-amalan khusus untuk belajar supaya bisa kebal api. Berbeda dengan sekarang kebanyakan. Mereka belajar mengamalkan ini dan itu, ya, belajar zikir-zikir, mengamalkan zikir-zikir, puasa, dengan tujuan supaya bisa kebal. Itu bukan karomah. Bukan karomah. Dan kalaupun bisa kebal, itu bantuan iblis, bukan karomah. Dan bersekutu dengan iblis hukumnya haram. Ya. Jadi semoga pendukung-pendukung channel semisal Petuah Kiai ini diberikan akal sehat dan kecerdasan, agar bisa berpikir layaknya orang-orang yang sehat, ya. Bisa membedakan mana yang benar, kemudian mana yang nyata, mana yang salah, dan mana yang itu adalah hayalan semata. Ya, mari berpikir sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.